Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yaum insyaallah sanadrus al-Quds. Al-Qudsu. Nakra'uhu al-Quds. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang al-Quds. Oke. Apa itu al-Quds? Akbaru muduni Palestin at-tarihiyah. Al-Quds itu adalah nama kota terbesar di Palestina sepanjang sejarah. Oke. Tu'rafu bi asma'in ukhra fil lughah al-arabiyyah mislu Baitul Maqdis, Al-Qudsu asy-Syarif, Aulal Qiblatain. Disebut juga nama lainnya dalam bahasa Arab, dia ada nama lain. Selain Al-Quds, nama dia adalah Baitul Maqdis atau Al-Quds asy-Syarif atau Aulal Qiblatain. Baitul Maqdis artinya adalah tempat beribadah. Oke. Al-Quds asy-Syarif tempat yang suci yang mulia. Aulal Qiblatain, kiblat yang pertama. Kiblat ada dua. Yang pertama adalah di Al-Quds, kemudian yang kedua di Ka'bah. Di Mekah, di Ka'bah. Tapi yang pertama adalah di Al-Quds, maka dia disebut kiblat yang pertama dari dua kiblat. Dua arah kiblat. Wafil kitab al-Muqaddas biismi Aurushalim. Alkitab al-Muqaddas itu adalah kitabnya orang Yahudi di Taurat, namanya Aurushalim. Yerusalem. Watusamiha Israel rasmian Aurushalim al-Quds. Orang Israel yaitu keturunan daripada Nabi Yakub memberi nama secara rasmi dengan nama Aurushalim al-Quds, Yerusalem yang suci. Paham di sini? Berarti Al-Quds itu adalah nama kota. Kemudian ada nama lain dari Al-Quds, Baitul Maqdis atau Al-Quds asy-Syarif atau Aulal Qiblatain atau Aurushalim atau Aurushalim al-Quds. Berarti Al-Quds itulah Yerusalem, sebuah kota. Paham tum? Awalu ismin sabitin limadinatil Quds huwa Aurushalim. Ini pertama kali namanya sebelum disebut dengan Al-Quds, nama dia adalah Aurushalim. Aladiyat harfi rosail til imarana al-Misriyah wa yakni ususus Salim. Pertama kali namanya adalah Aurushalim, pakai sin kecil. Ada di surat-surat Til Imaronah al-Misriyah, surat-surat yang ada di Mesir, itu menyebutkan nama kota ini Aurushalim. Artinya ususun salimun, dasar-dasar atau prinsip-prinsip daripada salim. Wasalim au syalim huwa ismul ilahi al-kan'ani hamiyul madinah waqila madinatus salam. Tadi kan artinya ususun salim, dasar-dasar atau prinsip dari salim. Salim itu pakai sin besar atau sin kecil. Salim atau Syalim adalah nama Tuhan daripada bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an itu keturunan daripada Sam bin Nuh. Hami al-Madinah, dia adalah penjaga kota. Waqila Madinatus Salam. Ada juga yang berpendapat artinya adalah kota yang damai. Oke, paham tuh? Jadi ini
ngasih tahu kita bahwasanya nama pertama kali Al-Quds adalah Aurusalim. Artinya prinsip-prinsip daripada Salim, atau artinya adalah kota yang damai. Dzukirat al-Madinatu fi fatratin lahiqatin minal qurun al-wusta bismi Baitil Maqdis. Ketika abad pertengahan disebutkan nama kota ini bukan Aurusalim tapi Baitul Maqdis, berubah pula namanya. Oke, itu di abad pertengahan. Ama ismu al-Quds asya'i al-yawm fil Arabiyah wa khasatan ladal muslimin faqad yakunu ihtisaran li ismi Baitil Maqdis aw li ibaratin Baitul Qudsi. Sedangkan al-Quds asya'i itu yang masyhur, yang menyebar. Nama al-Quds yang sudah masyhur itu sekarang ini dalam bahasa Arab, khususnya orang-orang muslim, sebenarnya adalah ikhtisaran, kependekan atau singkatan daripada nama Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan panjang tuh, Baitul Al-Maqdis. Nah, disingkat jadi Al-Quds macam tuh. So, nama Al-Quds, nama panjangnya adalah Baitul Maqdis gitu. Atau disebut juga Baitul Madinatul Quds, oke? Nah, Al-Quds juga kependekan atau singkatan daripada Madinatul Quds. Nah, cakap Madinah Al-Quds, panjang sangat. So dipendekkan jadi Al-Quds saja. Wa katsiran ma yuqalu Al-Qudsu Asy-Syarif. Tapi majority orang menyebutnya Al-Qudsu Asy-Syarif, tempat yang suci dan mulia. Litakidi Qudsiyatil Madinah, untuk menekankan betapa sucinya kota ini. Amma Sultan al-Israiliyah fatushiru fi i'lanatiha ilal Madinah bi ismi Aurusalim al-Quds. Sedangkan para penguasa daripada atau sultan-sultan atau raja-raja daripada Bani Israel, dia mengumumkan bahwasanya kota ini disebut dengan Aurusalim Al-Quds, Yerusalem yang suci. Tu'tabaru Al-Quds Madinatan muqaddasatan inda atba'id diyanat al-Ibrahimiyah as-salas ar-raisiyah. Al-Quds diibaratkan sebagai kota yang suci bagi pengikut agama-agama Ibrahim. Maksudnya agama Ibrahim apa? Nabi Ibrahim kan menyembah satu Tuhan. So agama-agama yang menyembah satu Tuhan menganggap Al-Quds adalah kota yang suci. Agama-agama Ibrahim itu apa saja? Al-Yahudiyah, agama Yahudi, Al-Masihiyah, agama Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini menganggap bahwa Al-Quds, kota Al-Quds adalah suci. Agama apa saja yang menganggapnya suci? Yahudi, Masihi atau Kristen, dan Islam. So ada 3 negara yang menganggap Al-Quds adalah kota yang suci. Asbahat al-Madinatu aqdasul mawaqi' ba'da an fatahahan Nabi wal Malik Dawud. Ini untuk orang Yahudi, oke. Untuk orang Yahudi, sejak bila dia menganggap Al-Quds itu kota yang suci, yaitu
sejak Nabi Daud kan seorang nabi dan seorang raja. Sejak Nabi Daud dan Raja Daud itu menguasai kota ini. Kemudian waja'alaha minha asimata mamlakati Israel al-muwahhidah. Sejak Nabi Daud atau Raja Daud menaklukkan kota ini dan menjadikan dia sebagai asimah. Asimah artinya adalah ibu kota untuk negara Israel, United Israel, Persatuan Israel. Oke? Kenapa disebut Israel Muwahhidah? Karena Israel itu kan julukan daripada Nabi Yakub dari Allah, ya kan, gelaran Nabi Yakub dari Allah. Lepas itu dia punya 12 anak kan. Nah, keturunan dari 12 inilah mereka bersatu membentuk negara Israel di bawah pemerintahan Nabi Daud. Ibu kotanya di Al-Quds. Oke. Hawalai sana alaf qobla milad. Kira-kira agak-agak 1000 tahun sebelum Masehi. Iya, Nabi Daud kan lahir sebelum Nabi Isa. Oke, next. Tsumma Aqdama ibnuhu Sulaiman ala bina'i awali haikal fiha kama tanusut Taurat. Kemudian anaknya Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Dia kemudian membangun haikal, itu artinya adalah tempat ibadah. Pertama kali di dalamnya di dalam kota Al-Quds dia membangun tempat beribadah. Kama tanusu fil Taurat. Seperti yang tertulis di Taurat, di kitab Taurat ada, oke? Wa indal Masihiyin itu tadi Yahudi. Sejak bila Yahudi sejak bila Yahudi menganggap Al-Quds itu suci, sejak Nabi Daud menaklukkan. Kalau Masihi sejak bila? Indal Masihiyin asbahat Madinah mauqi'an muqaddasan ba'da'an suliba Yasu al-Masih. Oke. Kalau orang Masehi atau orang Kristen menganggap Al-Quds itu suci, itu sejak Yesus disalib. Nah, mereka menganggap itu kan Nabi Isa kan yang disalib, jadi mereka sebutnya Yasu al-Masih. Oke, insya Allah kita akan membahas tentang kalimat ini, Yasu al-Masih, insya Allah. Di mana dia disalib? Ada satu kota namanya Juljusah. Hawalai sana 30. Jadi Al-Quds itu kota yang luas. Di dalamnya ada wilayah kecil di dalamnya namanya Juljusah. Hawalai sana 30 lil milad, tahun 30 Masehi. Kalau sekarang tahun 2020 itu tahun 30, tahun 30 ketika Yesus disalib. Oke? Wa ba'da an asarat qadisa hailana ala salib alladzi ulliqa alaihi bidakhilil Madinah. Jadi Qadisah itu adalah gereja atau pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja. Qadisah itu boleh diartikan pendeta, oke? Pendeta, pastor. Oke, yang tok gurunya orang Kristen itu loh, yang ada di gereja itu namanya Qadisah, oke? Namanya Helana. Dia menggantungkan usada ini, artikan di sini adalah lukisan daripada Yesus yang disalib itu digantung di sana. Oke, digantung di mana? Digantung di kota
di kota Quds, Al-Quds. Hawalai salasumia sana, sekitar 300. Wifqan lama ja'a fi ahdi al-jadid, sesuai dengan yang ada di perjanjian baru. Perjanjian baru maksudnya adalah kitab Injil. Oke. Kitab Injil yang tak betul. Kalau yang betul menyembah Allah. Oke, next. Amma indal muslimin fal qudsu hiya salisu aqdasil mudun ba'da Makkah wal Madinah al Munawwarah. Menurut orang muslim, kota Al-Quds itu kota ketiga yang paling suci setelah Mekah dan Madinah Munawwarah. Berarti kota paling suci satu Mekah, yang kedua Madinah Munawwarah, yang ketiga adalah Al-Quds. Wahia aulal qiblatain. Al-Quds itu adalah kiblat yang pertama. Haitsukan al-muslimun yatawajjahuna ilaiha fi sholatihim ba'da an furidat alaihim hawalai sana situmi'ah wa asyar lil milad. Al-Quds jadi kiblat yang pertama. Dulu Nabi dengan orang muslim ketika sholat mereka mengarah bukan ke Mekah tapi ke Baitul Maqdis atau ke Al-Quds tadi. Sholat itu diwajibkan tahun 610 Masehi. Oke. Wa hiya aidan tumasilul mauqi alladhi haraja minhu Nabi Islam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ila sama wifqan lil mu'taqid al-islami. Jadi yang pertama, kenapa orang muslim menganggap Al-Quds itu kota yang suci? Karena dia adalah kota suci yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kenapa dia disebut ketiga setelah Mekah dan Madinah paling suci? Karena dia adalah kota itu menjadi kiblat yang pertama, satu. Yang kedua, wahya aidan tumasirul mauqi, dia juga menjadi tempat Nabi Isra Mi'raj. A'raja dari kata Mi'raj, ya kan? Haraja naik. Nah, wifqan lil mu'taqid al-islami, sesuai dengan kepercayaan orang Islam. So, ada dua alasan kenapa Al-Quds itu menjadi suci. Satu, karena dia kiblat yang pertama. Yang kedua, dia adalah tempat Nabi Isra Mi'raj. Jadi Nabi pernah turun ke situ gitu. Wa bada'an furidat shalah halal muslimin asbahu yatawajjahuna asna'a iqamatiha nahwal Madinah. Oke. Ceritanya macam mana? Kenapa boleh jadi kiblat orang muslim? Pertama kali kan Nabi Isra Mi'raj kan. Setelah Isra Mi'raj, kemudian sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi pertama kali perintah sholat memang menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Al-Quds. Oke. Wa ba'din hawalai sitata asyar syahron adal muslimun liyatawajjahu fi sholatihim nahwa Makkah badalan minal Quds. Tapi cuma 16 bulan. 16 bulan itu satu setengah tahun. 1 tahun 4 bulan. Oke. So 1 tahun 4 bulan saja menghadap ke Al-Quds di Palestina. Kemudian setelah itu berubah ke Mekah, menghadap ke Mekah, pengganti badalan minal Quds, pengganti dari Al-Quds. Bisa babi kasroti ta'yir al-Yahud li Muhammad sallallahu alaihi wasallam walil muslimin. Kenapa Allah menyuruh ganti dari
dari kiblat yang di Baitul Maqdis ke Mekah, karena orang Yahud menghina Rasul sama orang Muslim. Ya kan, ketika Nabi menjadi Rasul, mengajak orang Muslim ini kan beriman kepada Allah kan. Lah orang Yahudi yang udah beriman kepada Allah, yang masih ada yang beriman kepada Allah sesuai dengan kitab Taurat, itu masih ada ketika itu. Yahudi ketika itu masih ada yang bagus gitu, dia memegang kitab Taurat. Lepas itu datang Nabi Muhammad baru bawa Al-Quran. Lah orang Yahudi dia ngejek gini, orang kamu ikut-ikut kita kan, orang Muslim tuh ikut-ikut kita, nyembah-nyembah ini apa, menghadapnya ke Al-Quds juga kan, nah, dihina gitu. Kamu kan ikut-ikut kita gitu. Oke? Bisa babi istiqbalihim likiblatil Yahud. Kenapa orang Yahudi menghina? Karena istiqbalihim likiblatil Yahud, karena orang Muslim menerima kiblatnya orang Yahud gitu, menerima kiblatnya orang Yahudi. Kiblat mereka di Yerusalem, orang Muslim mau juga, ya kan, berarti kiblatnya ikut-ikutan gitu kan. Akhirnya dihina-hina. Lepas itu Nabi tidak. Oke, nah insya Allah Ustazah akan menceritakan tentang detail macam mana ketika Nabi dihina-hina. Jadi Nabi tuh nggak cerita gitu, ya Allah ganti dong kiblatnya, dihina-hina nih sama orang Yahud. Dia nggak cerita gitu. Dia diam aja tengok langit gitu. Tapi Allah Maha tahu di hati kita kan. So Allah tahu. Lepas itu keresahan Nabi gitu kan, kesedihan Nabi. Lepas itu dipindahlah kiblatnya. Oke, insya Allah nanti saya carikan hadisnya dulu yang betul macam mana ya. Itu saja. Next. Waqat asara al-khalifah ala makanil masjidil aqsa wa sahrah al-muqaddasa fi waqtin qasir. Wa kana al-makan matmuran bil atribah allati takadutu fi ma'alimahu. Oke. Khalifah di sini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab dia mencari-cari, mana ini yang digambarkan Nabi Masjidil Aqsa, katanya tempatnya macam nih. Waktu dicari-cari, tempatnya itu tertutup debu sampai menutupi tanda-tanda bahwa itu adalah Masjidil Aqsa. Wa amara Umar bin Khattab bi iqamati masjid maudhi'il masjidil awwal. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mendirikan masjid. Oke. Di tempat masjid yang pertama. Wa iqamatu zillati minal khashab fawqa sahrah al-muqaddasa. Kemudian dia pakai khosyab, itu pakai kayu, jadi masjidnya itu dari kayu-kayu. Wa indama jaa Khalifah Umawi Abdul Malik bin Marwan bana kubbah sakhra fawqa sakhra. Tadi yang dibuat oleh Umar bin Khattab, atasnya itu ditutupin kayu. Kemudian datanglah khalifah dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia kemudian membuat kubbah. Oke. Tahun 691 Suma bana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Jami Al-Qibali Am 709. Jadi Khalifah Walid bin Abdul Malik kemudian membangun university pada tahun 709 di Al-Quds itu. Oke. Yaqulul mu'arikh minal qarnil ashir, ada seorang ahli sejarah di abad 10 namanya Muhammad bin Ahmad Syamsuddin al-Maqdisi, anna Abdul Malik bin Marwan bana Qubbah sakhrah wa ja'ala minha dhahabiyyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika membangun Kubbah yang atasnya masjid itu tuh terbuat dari emas
kaitu ghatti ala kubabil kanais al muntashira fil Quds, supaya menutupi kubah-kubah gereja-gereja, supaya nampak hebat gitu loh. Jadi kubah-kubah gereja itu tak nampak, lagi nampak kubah masjid. Nah, oke. Walitasbah mu'alliman barizan yalfutuna drozzair awaluma yaroha, supaya nampak. Nah, jadi orang yang pertama tengok tuh langsung wow, nah, gitu, oke? Nampak sendiri. Aqdamat al-hukumah al-Israiliyah ba'da harbin sanata alfin tis'imiatin sabah wa sittin bainal juyush al-arabiyyah wal israiliyah ala ihtilalil Quds asy-syarqiyyah bi musa'adatil Indab al-Baritani. Sekarang zaman berlalu. Oke, tahun 1967. Pemerintahan Israel atau kita sebut dengan Zionis itu berperang. Jadi orang Yahudi itu memerangi tentara-tentara Palestina, orang Arab yang ada di Palestina, oke, untuk menguasai Al-Quds Asy-Syarqiyyah, kota Al-Quds di bahagian timur. Dulu Al-Quds terbagi menjadi dua, timur dan barat. Yang timur diambil oleh ini, miliknya Jordan. Waktu itu ikut Jordan. Kemudian diambil oleh orang-orang tentara dari Zionis ini, orang Israel, oke? Dengan bantuan Britania, Britain, orang Inggris, orang UK. Nah, kamu kata UK, Britain. Oke, so ini kemudian perang sampai sekarang masih perang. Oke, yang penting Al-Quds berarti Al-Quds mereka kuasai sekarang. Ada salah satu hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidir rasul. Sebenarnya kalimatnya adalah wa masjidi gitu, dan masjidku, maksudnya Masjid Nabawi. Wa masjidil aqsa. Jangan susah-susah nak pergi berwisata atau ziarah, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau kamu ada cita-cita nak pergi kemana-mana, ya kan, jangan pergi kemana-mana dulu, susah payah nak pergi berjalan ke negara lain. Lebih baik pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sebelum kamu simpan duit, lepas itu nak jalan ke Jepun, nak jalan kemana, lebih baik umrah atau haji dulu. Itu disuruh Nabi. Jadi kalau kamu nak susah-susah, lebih baik pergi ke Masjidil Haram dulu. Oke, ke Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Nah, tadi bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa pada ta'allum. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.